Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Sahib yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita di Sirah Nabawiyah. Di video sebelumnya kita sudah memaparkan bahasan tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, posisi bangsa Arab, juga kaum-kaum Arab sudah kita paparkan. Kita juga sudah memaparkan tentang lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab, pemerintah di Yaman, pemerintahan di wilayah Hirah, pemerintahan di wilayah Syam, keemiran di Hijaz, pemerintahan di seluruh negeri Arab, serta kondisi politik. Kita juga sudah memaparkan tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab, kondisi kehidupan religiusnya sudah, kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi moral, itu pun sudah dipaparkan. Anda bisa lihat video-videonya yang tertinggal Anda bisa saksikan kembali videonya di YouTube UD Channel Dede Nugraha, UDE Channel Dede Nugraha. Termasuk kita sudah sampaikan kepada Sohib tentang nasab dan keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipaparkan. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Nah, ini menarik juga ya. Nah, ini baru kemarin videonya sudah tayang juga di YouTube UD Channel Dede Nugraha. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, kembali ke pangkuan ibunda nan amat mengasihi, di pangkuan sang kakek nan amat menyayangi, di pangkuan sang paman nan penuh belas kasih, minta hujan turun berkat kedudukan beliau bersama sang rahib Bahira, perang Fujar, Hifdul Fudul, meniti kehidupan dengan kerja keras, menikah dengan Khadijah, membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Juga kita sudah paparkan Sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian. Fase Makkah juga sudah ya, di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Di Gua Hira, Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Wahyu mengalami masa vakum. Jibril alaihissalam turun kembali membawa wahyu. Sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu, itu pun sudah dipaparkan. Termasuk tahapan pertama perjuangan dakwah yang dilakukan secara sirriyah, secara rahasia selama 3 tahun sudah ya. Baik, tidak berlama-lama, beberapa poin-poinnya juga sudah dipaparkan. Tahapan kedua berdakwah secara terang-terangannya juga sudah ya. Yang paling hangat kemarin kita sudah paparkan tentang metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islamiyah. Yang pertama, manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode-metode, cara-cara apa saja yang bisa digunakan dalam menghabisi dakwah Islamiyah di sarangnya. Pertama, mereka menggunakan metode menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Kedua, mereka menggunakan metode mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya, menebarkan syubhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesarkan tentang hal itu. Nah, yang ketiga, terakhir, metode yang mereka gunakan
untuk menghalangi dakwah Islamiyah adalah menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang-orang dahulu, serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Sohib bisa tonton semuanya, bisa dengarkan kisahnya di YouTube UDE Channel Dede Nugraha bagi sohib yang ketinggalan live TikTok di beberapa hari ke belakang ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman, sohib-sohib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Yang stay nonton juga hatur nuhun, terima kasih ya, jazakumullah. Kita akan langsung masuk pada materi yang terbaru hari ini, yakni dengan judul Beragam Penindasan. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas. Metode-metode di atas itu tiga metode yang tadi saya paparkan ya. Sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah Islamiyah setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian. Mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama, tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi, manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut antar sesama mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji din mereka, menguji agama mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan dan kroco-kroco mereka. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Adalah Abu Jahal bila mendengar seorang laki-laki masuk Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci, menghina, serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia menggebuk dan menghasutnya. Uthman bin Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumah, padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Lain lagi halnya dengan Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Lehernya dililit dengan tali, lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Makkah. Akibatnya, tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah, sang majikan, selalu mengikatnya, kemudian menderaknya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas, kemudian dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Makkah. Setelah itu, ia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu, Umayyah berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Meskipun dalam kondisi demikian, ia tetap berteriak. Bilal tetap berteriak, "Allah Maha Esa, Allah Maha Esa."
Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ada riwayat yang mengatakan, dia dibeli sebesar 7 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 12 dirham atau 28 gram perak. Atau 5 uqiyah dari perak. Kemudian beliau memerdekakannya. Tak jauh beda dengan Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarganya radhiyallahu anhum. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal di siang hari yang sangat panas dan menyengat. Mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi SAW melintas di hadapan mereka seraya bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah syurga." Yasir, sang ayah, meninggal dunia dalam siksaan tersebut. Sedangkan ibunya, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal pada kemaluannya dengan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Setelah itu, kaum musyrikin meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap Ammar. Terkadang dengan menjemurnya saja, terkadang dengan meletakkan batu besar yang panas dan merah membara di atas dadanya, dan terkadang dengan membenamkan mukanya ke dalam air. Kala itu, mereka berkata kepadanya, "Kami akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza." Maka dia pun dengan terpaksa menyetujui hal itu. Setelah kejadian itu, dia mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan meminta maaf atas hal tersebut kepada beliau SAW. Ketika itu turunlah ayat, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106. Sahib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Abu Fakihah, namanya Aflah, seorang budak dari Bani Abdidar, dijerembabkan kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian punggungnya ditindih dengan sebuah batu besar hingga tak dapat bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam keadaan demikian sampai hilang ingatan. Suatu kali mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeret dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh terik matahari, seperti yang dilakukan terhadapnya sebelum itu. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar melewatinya, lalu membeli dan memerdekakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khabbab bin Al-Arad, budak milik Ummi Anmar binti Siba' Al-Khuzaiyah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya mereka jambak dengan sangat keras, lehernya mereka tarik dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian dalam kondisi demikian, jasadnya mereka tarik-tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Dari kalangan budak perempuan tersebut nama-nama seperti Zunairah,
An-Nahdiyah, dan Ummu Ubais yang masuk Islam. Kaum musyrikin melakukan penyiksaan pula terhadap mereka seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya. Seorang budak perempuan milik Bani Mu'ammal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Al-Khattab kala ia masih musyrik. Dan manakala merasa bosan, dia berkata, "Tidaklah aku berhenti memukulmu kecuali karena bosan." Semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Bilal dan Amir bin Fuhairah. Kaum musyrikin juga pernah membungkus seorang sahabat dengan kulit onta dan sapi, kemudian melemparkannya ke atas tanah yang panas oleh terik matahari. Sedangkan sebagian yang lain pernah mereka kenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas batu besar yang memanas. Daftar para korban yang disiksa karena membela agama Allah demikian panjang dan kisah mereka amatlah mengharukan. Alhasil, siapa saja yang mereka ketahui telah memeluk Islam, maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti. Sohib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan muliakan, berikutnya kita akan bahas tentang sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian. Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa, dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan, semuanya segan dan mengagungkannya. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau selain manusia-manusia kerdil dan picik. Terlebih lagi, beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Makkah, terpandang nasabnya dan disegani orang. Oleh karena itu, amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungannya. Kondisi ini tentu amat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak. Hal ini memaksa mereka untuk memikirkan secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan tapal larangan yang bila tersentuh maka berakibat tidak baik. Problem tersebut malah memberikan inspirasi bagi mereka untuk memilih jalan berunding dengan sang sesepuh terbesar, Abu Thalib. Akan tetapi tentunya dengan lebih banyak melakukan pendekatan secara hikmah dan ekstra tegas, disisipi dengan trik, menantang, dan ultimatum terselubung, sehingga dia mau tunduk dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Utusan Quraisy menghadap Abu Thalib. Ibnu Ishaq berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Thalib, lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Karenanya, engkau hanya punya dua alternatif, mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu, kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikannya." Abu Thalib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu, mereka pun akhirnya undur diri. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar manakala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan aktivitas dan dakwahnya.
Bahkan hal itu semakin membuat mereka mempersoalkan dan saling memprovokasi. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Abu Thalib sekali lagi. Kala ini dengan cara yang lebih kasar dan keras daripada sebelumnya. Kaum Quraisy mengultimatum Abu Thalib. Para pemuka kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib seraya berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya usia, kebangsawanan, dan kedudukanmu bernilai di sisi kami. Dan sesungguhnya pula, kami telah memintamu menghentikan polah keponakanmu itu, namun engkau tidak mengindahkannya. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatan mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri atau kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu, kita lihat siapa di antara dua pihak ini yang akan binasa." Ancaman dan ultimatum yang keras tersebut dirasakan berat oleh Abu Thalib. Karenanya dia menyongsong Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku. Maka kasihanilah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan." Rasulullah SAW mengira bahwa dengan ini pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tak mampu lagi melindungi dirinya. Maka beliau pun menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Beliau mengungkapkannya dengan berlinang air mata dan terseduh, lalu berdiri dan meninggalkan pamannya. Namun pamannya memanggilnya dan tatkala beliau menghampirinya, dia berkata kepadanya, "Pergilah, wahai keponakanku. Katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun." Lalu dia merangkai beberapa untai bait puisi. Artinya, "Demi Allah, mereka semua tidak akan dapat menjamahmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan lugas urusanmu, tiada celak bagimu. Karenanya, bergembiralah kamu dan bersukacitalah." Kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib. Tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah SAW masih terus melakukan aktivitasnya, tahulah mereka bahwa Abu Thalib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah SAW dan hatinya telah bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka. Maka sebagai upaya untuk membujuknya, mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ke hadapannya seraya berujar, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling gagah dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia, dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikanlah dia sebagai anakmu, maka dia jadi milikmu. Lalu serahkan kepada kami keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu itu, mencerai-beraikan persatuan kaummu dan menganggap sesat mereka agar kami bunuh. Ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku beri makan dia demi kalian? Sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata,
Demi Allah, wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi, apa sebabnya aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka? Dia menjawab, demi Allah, kalian bukannya berbuat adil terhadapku, akan tetapi engkau telah bersepakat menghinakanku dan berkonfrontasikanku dengan kaum Quraisy. Karenanya, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Manakala kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil memujuk Abu Thalib untuk mencegah Rasulullah SAW dan menghentikan laju dakwahnya kepada Allah, maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari dan mereka jauhi karena khawatir akan akibat serta implikasinya, yaitu langkah mencelakakan Rasulullah SAW. Berbagai pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah SAW semenjak munculnya dakwah Islamiyah di lapangan. Sungguh sulit merubah sikap yang terbiasa dengan kebengisan dan kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari itu, mereka mulai mengulurkan tangan permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Sebagai implementasinya, mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengaburan, keusilan, dan lain sebagainya. Tentunya, sudah lumrah bila yang menjadi garda terdepan dan ujung tombaknya adalah Abu Lahab. Sebab dia adalah salah seorang pemuka suku Bani Hashim. Dia tidak pernah memikirkan pertimbangan apapun sebagaimana yang selalu dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Dia adalah musuh bebuyutan Islam dan para pemeluknya. Sejak pertama, dia sudah menghadang Rasulullah SAW sebelum kaum Quraisy berkeinginan melakukan hal itu. Telah kita ketahui di muka bagaimana perilaku Abu Lahab terhadap Nabi SAW di majlis Bani Hashim dan di Bukit Sofa. Sebelum beliau SAW diutus, Abu Lahab telah mengawinkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Namun tatkala beliau diutus menjadi Rasul, dia memerintahkan kedua anaknya tersebut agar menceraikan kedua putri beliau. SAW dengan cara yang kasar dan keras, hingga keduanya pun menceraikan kedua putri Rasulullah SAW tersebut. Ketika Abdullah, putra kedua Rasulullah SAW wafat, Abu Lahab amat gembira dan mendatangi semua kaum musyrikin untuk memberitakan perihal Muhammad yang sudah menjadi orang yang terputus keturunannya. Telah disebutkan di atas, maka Abu Lahab selalu menguntit di belakang Rasulullah SAW saat musim haji dan di pasar-pasar sebagai upaya mendustakannya. Dalam hal ini, Thariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan suatu berita yang intinya bahwa yang dilakukannya tidak sekedar mendustakan Rasulullah SAW, akan tetapi lebih dari itu, dia juga memukuli beliau SAW dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan, tidak kalah pula frekuensi permusuhannya terhadap Nabi SAW dibanding sang suami. Dia pernah membawa duri dan menyerahkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, bahkan juga di depan pintu rumah beliau pada malam harinya. Dia adalah sosok perempuan yang galak, selalu mencaci Rasulullah SAW, mengarang berita dusta dan berbagai isu, menyulut api fitnah, serta mengobarkan perang membabi buta terhadap Nabi SAW. Oleh karena itulah, Al-Quran menjulukinya sebagai Hammalatal Hatab
wanita pembawa kayu bakar. Ketika dia mendengar ayat Al-Quran yang turun mengenai dirinya dan suaminya, dia langsung mendatangi Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq di dekat Ka'bah. Tidak lupa, dia membawa segenggam batu di tangannya, namun ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah membutakan pandangannya dari beliau sehingga hanya dapat melihat Abu Bakar. Lantas dia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan batu yang ada di genggamanku ini. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang penyair." Kemudian dia menguntai bait syair berikut artinya. Si tercela yang kami tentang, urusannya yang kami tolak, dinnya yang kami benci. Kemudian dia berlalu. Setelah kepergiannya, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat dia dapat melihatmu?" Beliau menjawab, "Dia tidak dapat melihatku. Sungguh, Allah telah membutakan pandangannya dariku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah di atas. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika dia, Ummu Jamil, berdiri di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu itu telah mengejek kami." Abu Bakar menjawab, "Tidak, demi Rabb bangunan ini, Ka'bah, dia tidak pernah berbicara dengan merangkai syair ataupun melantunkannya." Dia menjawab, "Sungguh engkau telah membenarkan Muhammad." Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Padahal dia adalah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tetangganya. Rumahnya menempel dengan rumah beliau. Sama seperti tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu beliau di saat beliau sedang berada di rumahnya. Ibnu Ishaq berkata, mereka yang selalu mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di rumahnya adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, dan Ibnu Asda' Al-Huzali. Semuanya adalah tetangga-tetangga beliau, namun tak seorang pun di antara mereka yang nantinya masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abi Al-As. Salah seorang di antara mereka ada yang melempari beliau dengan rahim kambing saat beliau tengah melakukan sholat. Yang lain lagi pernah memasukkan bangkai tersebut ke dalam periuk milik beliau yang terbuat dari batu ketika sedang dipanaskan. Hal ini membuat Rasulullah SAW memasang penghalang dari batu agar dapat terlindung dari mereka manakala beliau tengah melakukan sholat. Apabila mereka melemparkan kotoran tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau membawanya keluar dan meletakkannya di atas sebatang ranting, kemudian berdiri di depan pintu rumahnya, lalu berseru, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga-tetangga macam apa yang begini kelakuannya?" Kemudian barang tersebut beliau lempar di jalan. Uqbah bin Abi Mu'id malah melakukan hal yang lebih buruk dan busuk dari itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu hari saat Nabi SAW melakukan sholat di sisi Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk-duduk. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapa di antara kalian yang punya keberanian membawa kotoran onta Bani Fulan, lalu menumpahkannya ke punggung Muhammad saat dia sedang sujud?" Maka bangkitlah sosok yang paling sesat di antara mereka, Uqbah bin Abi Mu'id. Dia membawa kotoran tersebut sambil memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam beranjak sujud kepada Allah, dia menumpahkan kotoran tersebut ke atas punggungnya antara kedua bahunya. Aku, Ibnu Mas'ud, hanya dapat memandangi hal itu tanpa mampu berbuat apa-apa. Andai saja saat itu aku mempunyai kekuatan. Lalu mereka tertawa
terbahak-bahak sambil memiringkan badan satu sama lainnya dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang dan membuang kotoran tersebut dari punggung beliau. Barulah beliau mengangkat kepala, kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy tersebut." Beliau mengucapkannya 3 kali. Doa ini membuat dada mereka sesak. Dia, Ibnu Mas'ud, bertutur lagi. Mereka beranggapan bahwa doa yang dipanjatkan di negeri itu maka pasti terkabul. Kemudian beliau melanjutkan doanya tersebut dengan menyebut nama mereka satu persatu. "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid." Ketika menyebutkan nama orang ketujuh, Ibnu Mas'ud tidak mengingatnya. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebut satu persatu oleh Rasulullah SAW tersebut dijebloskan dalam keadaan tewas mengenaskan ke dalam sumur Badar." Adapun nama orang yang ketujuh tersebut sebenarnya adalah Imarah bin Al-Walid. Berbeda lagi dengan perlakuan Umayyah bin Khalaf. Bila melihat Rasulullah SAW, dia langsung mengumpat dan mencelatnya. Karenanya turunlah terhadapnya ayat, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, al-humazah, lagi pencela. Quran Surat Al-Humazah ayat pertama. Ibnu Hisham berkata, makna kata al-humazah adalah orang yang mencemooh seseorang secara terang-terangan dan tanpa ditutup-tutupi. Memain-mainkan kedua matanya sambil mengedipkannya. Sedangkan makna kata al-lumazah adalah orang yang mencela manusia secara sembunyi dan menyakiti hati mereka. Saudara laki-lakinya, Ubay bin Khalaf, merupakan sahabat karib dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu ketika, Uqbah hadir di majelis Nabi SAW sambil mendengarkan dakwahnya. Namun manakala berita tersebut sampai ke telinga Ubay, dia langsung menegur dan mengkritik saudaranya tersebut serta memintanya agar meludah ke wajah Rasulullah SAW, maka dia pun melakukannya. Sementara Ubay sendiri tidak mau kalah, dia menumbuk tulang belulang yang ada di situ sampai remuk redam, lalu meniupnya ke arah angin yang berhembus menuju Rasulullah SAW. Bentuk pelecehan lainnya, Al-Akhnas bin Shuraik Ats-Tsaqafi selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Karenanya Al-Quran melabelkan terhadapnya 9 sifat yang menyingkap perangainya tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, utulim ba'da dzalika zanim." Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 10-13. Demikian pula dengan Abu Jahal. Terkadang dia mendatangi Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran, kemudian berlalu. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, berperangai baik, apalagi takut. Bahkan dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh memamerkan apa yang diperbuatnya, dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, seakan melakukan suatu prestasi besar. Terhadapnya turunlah ayat,
artinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasulullah dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat, dan seterusnya. Surat Al-Qiyamah ayat 31 dan seterusnya. Dia selalu melarang Rasulullah SAW sholat sejak pertama kali melihat beliau melakukannya di Masjidil Haram. Suatu kali, dia melewati beliau yang sedang melakukan sholat di sisi makam Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini?" Maka Rasulullah SAW mengancam dan berbicara keras kepadanya serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling banyak kerabat dan pendukungnya di lembah ini." Maka turunlah ayat, "Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 17 sampai dengan 18. Dalam riwayat yang lalu disebutkan bahwa Nabi SAW mencengkram lehernya dan mengguncang-guncangkannya sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 35 sampai dengan ayat 34 sampai 35. Lantas sang musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku, wahai Muhammad? Engkau hendak mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah orang yang paling perkasa yang berjalan di atas 2 gunung di Makkah ini." Sekalipun sudah dibentak-bentak seperti itu, Abu Jahal tidak pernah jera dari kedunguannya, bahkan semakin menjadi-jadi saja. Berkaitan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah sholat di depan batang hidung kalian?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya sesumbar akan menginjak-injak leher beliau. Namun mereka dikagetkan dengan berbalik mundurnya Abu Jahal dan malah berlindung di balik kedua tangannya. Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya antara diriku dan dirinya terdapat parit dari api, makhluk yang menyeramkan dan memiliki sayap-sayap." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah gambaran yang amat kecil sekali dari berbagai bentuk penganiayaan dan kelaliman yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang dilakukan oleh para togut kaum musyrikin yang mengklaim diri mereka sebagai ahlullah, kekasih Allah dan penduduk tanah haramnya. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan bahasan mengenai aktivitas di Darul Arqam. Merupakan suatu hikmah, hal yang bijak dalam menyingkapi penindasan-penindasan tersebut. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau kecuali secara rahasia. Karena bila mereka bertemu dengan beliau secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak beliau, sehingga keinginan beliau untuk mentazkiyah, menyucikan diri kaum muslimin
dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya benturan antara kedua belah pihak. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian, yaitu manakala sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkumpul di lereng-lereng perbukitan tempat mereka melakukan sholat secara rahasia. Tiba-tiba, hal itu terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy, lalu mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Hal ini mengakibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka sehingga mengalirlah darahnya ketika itu. Inilah darah pertama yang mengalir dalam Islam. Bila diketahui akibatnya, bila benturan ini berulang kali terjadi dan berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada penghancuran dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadahan, dakwah dan pertemuan mereka. Sedangkan Rasulullah SAW tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata kepala kaum musyrikin. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halanginya. Namun demikian, beliau tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi terletak di atas Bukit Sofa dan terpencil sehingga luput dari intayan mata para togut dan bahan pembicaraan pertemuan-pertemuan mereka. Tempat itulah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Di dalam rumah tersebut, beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan hati mereka, serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Hijrah pertama menuju negeri Habasyah, Ethiopia. Penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian pada mulanya tidak seberapa. Namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian sehingga seakan tiada tempat lagi bagi mereka di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi yang seperti inilah, turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa As-Sammah An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang terzolimi olehnya. Karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dikepalai oleh Uthman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda tentang keduanya, "Sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut alaihimassalam." Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy menuju laut. Kemudian mengarah ke pelabuhan Sya'ibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu
di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin, akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Akhirnya, kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy, terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tengah mereka dan mendadak membaca surat An-Najm. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah secara langsung, karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain. Sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, "La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw." لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Quran Surat Fussilat ayat ke-26. Maka manakala secara mendadak beliau membacakan surat tersebut kepada mereka, dan kalam ilahi yang demikian indah menawan, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan, dan sempat mengetuk gendang telinga mereka, maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan, dan setiap orang terkonsentrasi untuk mendengarkannya, sehingga tidak ada yang terlintas di hatinya selain kalam itu. Lalu sampailah beliau pada akhir surat ini, berupa ketukan-ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membaca firman-Nya, "Fasjudu lillahi wa'budu." Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran Surat An-Najm ayat 62. Kemudian beliau pun sujud. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud, sehingga mereka pun sujud bersama beliau. Sebenarnya, keindah menawanan al-haq telah meluluh lantakan kebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah. Mereka linglung dan tak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan, "Itulah Al-Gharanik yang mulia yang syafaatnya selalu diharap-harapkan." Isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan. Sekali, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang, dusta, serta menghembuskan isu. Berita tersebut tentang sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Akan tetapi, versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Makkah pada bulan Syawal di tahun yang sama,
Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Makkah, yaitu sesaat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memasuki Makkah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Ini menarik ya. Hijrah kedua ke negeri Habasyah akan dipaparkan esok hari, insya Allah ya. Jadi Anda selalu stay sohib ya, selalu stay di TikTok ADD Nugraha. Insya Allah tiap ba'da subuh ya, sekitar 4:30-an ya, 4:30 selesai sholat subuh, kita akan kembali memaparkan, membacakan Sirah Nabawiyah. Saya baca langsung dari kitabnya ya, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Umi Gani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya hari ini berkegiatan mulai mengaji, ada kajian nyubuh ya. Pagi hari jam 7:15 di Buah Batu. Ini kajian rutin setiap Selasa dan Kamis ya. Kajian tafsir Al-Quran Selasa dan Kamis jam 7:15 sampai 8:15. Gak lama-lama ya, 1 jam saja. Buat teman-teman ya juga yang mau bikin majelis, mau privat ngaji mungkin, atau bikin majelis. Ada majelis tuh, biasanya kalau dengar majelis, kebanyakan ibu-ibu ya. Boleh ya, dengan senang hati bisa hubungi saya di TikTok atau lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya itu ada di bio-nya TikTok ya. Jadi Anda buka TikTok saya, itu ada nomor info kajian dan umroh. Nah, sekaligus juga informasi umroh ya. Bagi yang mau umroh bareng, hayu. Insya Allah kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Buat teman-teman yang ada travel juga butuh atau perlu pembimbing umroh, insya Allah. Saya karena freelance ini ya, freelance tidak ada keterikatan dengan salah satu travel. Kalau sudah ada grup kemudian belum ada pembimbing, insya Allah dengan senang hati siap membimbing, melayani dengan sepenuh hati. Teman baik perjalanan Anda. Ya, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Dan kita nanti paparkan Sirah Nabawiyah langsung ya di Makkah dan di Madinah. Pokoknya menarik lah ya. Umroh Qur'ani, umroh Sirah Nabawiyah. Nah, mohon doanya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan saya, juga memudahkan teman-teman sohib untuk Allah berikan kesempatan kita kembali ke Baitullah, atau bagi yang belum juga bisa ke Baitullah ya. Semoga haji umroh bareng ya sohib, insya Allah tidak ada yang tak mungkin. Kita kuatkan doa kita, ikhtiarkan secara maksimal juga. Semoga Allah berikan langkah kemudahan demi kemudahan untuk kita bisa ke Baitullah. Sohib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kami ucapkan terima kasih. Pak Zainul Hamzah juga terima kasih. Ini banyak yang ikut, yang menyaksikan TikTok ya. Umi Gani, Yono juga, banyak sekali nih. Husnul, Yejis, Eka, Dewi, Farida, Kartin, Ibu Kartin, Yopi, terus Masya Allah nih. Banyak sekali ya semuanya ini. Sri, Tri Juarsi, dan semuanya. Hatur nuhun, terima kasih karena saya mau siap-siap untuk mengisi kajian. Kita akhiri majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.